Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu lagi dengan Pak Ganu di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, tentunya di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Gano akan memberikan materi terakhir mengenai senam, yaitu perkembangan senam lantai. Nanti ada beberapa poin mengenai senam lantai. Yang pertama ada sejarah senam lantai, unsur-unsur gerakan senam lantai, jenis-jenis senam lantai yang belum kalian ketahui, dan yang terakhir ada tambahan manfaat senam lantai. Ini terakhir ya, materi terakhir mengenai senam lantai ya. Nah, jadi itu ya materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Nah, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Nah, langsung saja ya Bapak mulai materi pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama ada sejarah perkembangan senam lantai. Bagaimana sejarah perkembangan senam lantai di Indonesia? Senam lantai mulai dikenal di negara Indonesia sekitar tahun 1912, tepatnya waktu masa penjajahan Belanda ya sedang berlangsung. Masuknya olahraga senam ini bersama dengan penetapan pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Senam yang pertama kali dikenalkan pada waktu itu ialah senam versi Jerman ya. Yang pertama kali dikenalkan adalah senam versi Jerman. Senam yang satu ini menekankan kepada berbagai gerakan yang kaya akan alat pendidikan. Kemudian pada tahun 1916 sistem itu digantikan dengan sistem Swedia. Yang semulanya senam versi Jerman diganti dengan senam versi Swedia pada masa penjajahan Belanda. Yang lebih menekankan kepada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diciptakan oleh seorang perwira kesehatan yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. H.F. Minkema atau yang biasa dikenal dengan Minkema. Nah, melalui Minkema inilah senam di Indonesia mulai menyebar hingga berbagai daerah. Ketika tahun 1918, Minkema lalu membuka kursus senam Swedia atau sistem Swedia yang bertempat di Kota Malang untuk pertama kalinya, yang diperuntukkan bagi para tentara dan guru pada waktu itu ya. Walaupun demikian, awal mula penyebaran senam ini diyakini berasal dari Bandung. Jadi pertama kali senam Swedia ini bertempat di Kota Malang. Pertama kali membuka kursus ya. Sedangkan sekolahnya, sekolah yang berhubungan dengan senam sendiri itu ada di Bandung. Sebab sekolah pertama yang berhubungan dengan senam didirikan di Kota Bandung. Nah ini di tahun 1922 pada saat dibukanya Military Gymnastic and Sport School. Mereka yang telah lulus dari sekolah tersebut nantinya akan menjadi instruktur senam Swedia di beberapa sekolah. Selanjutnya masuknya negara Jepang di Indonesia tahun 1942 adalah akhir dari olahraga senam ini. Jadi waktu masa penjajahan Belanda itu kita menerapkan sistem Swedia yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Saat negara Jepang masuk di Indonesia pada tahun 42, senam Swedia itu dengan sistem Swedia itu digantikan atau digeser oleh Jepang yang waktu itu masuk ke Indonesia. Karena Jepang melarang semua bentuk senam yang di sekolah serta di lingkungan masyarakat, ya, termasuk senam sistem Swedia tadi yang dibawa oleh orang Belanda, dan juga menggantinya dengan Taisho. Taisho adalah sejenis senam pagi yang berbentuk kalistenik dan pada waktu itu wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Taisho diiringi dengan musik radio yang disiarkan secara serentak. Akan tetapi, senam ini banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia karena beberapa hal yang membuat budaya Indonesia hilang. Jadi ada beberapa hal yang membuat masyarakat Indonesia itu menentang adanya kehadiran Taisho ini atau senam sejenis Taisho ini. Karena pada waktu itu
Jepang membawa budaya Jepang ke Indonesia sangat kental sekali. Seperti kita harus hormat kepada Kaisar Jepang. Lalu kita harus waktu senam pagi itu kita menghadap ke negara Jepang, seperti itulah. Jadi karena hal itu masyarakat Indonesia sangat menentang hal-hal seperti itu. Pada akhirnya Indonesia kembali menerapkan senam yang dipakai pada masa penjajahan Belanda dan mendirikan organisasi untuk pertama kalinya, yaitu Persani, Persatuan Senam Indonesia, pada masa penjajahan Belanda. Kita kembali lagi setelah Taiso ditentang oleh masyarakat Indonesia, akhirnya senam sistem Swedia yang dibawa oleh Belanda itu didirikan lagi, dan akhirnya adanya Persani atau Persatuan Senam Indonesia secara resmi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis senam lantai. Ini ada 17 senam variasi senam lantai yang Bapak sebutkan, yaitu yang pertama ada guling ke depan, yang kedua ada guling ke belakang, 3 lompat harimau, 4 lenting tangan, 5 meroda, 6 lompat jongkok, 7 lenting tangan putar, 8 lenting tangan ke belakang, 9 keseimbangan lutut berguling, 10 lompat kangkang, 11 berdiri dengan kepala, 12 kayang, 13 sikap lilin, 14 salto ke depan, 15 salto ke belakang, 16 guling lenting, dan 17 lompat ikan. Nah, kenapa banyak sekali macam-macam jenis-jenis senam lantai? Karena memang sangat banyak dan bervariasi gerakan-gerakan yang ada pada senam lantai. Tapi kemarin Bapak hanya memberikan guling depan, guling belakang pada semester lalu, meroda, dan guling lenting, karena itu merupakan dasaran ketika kita akan melakukan gerakan-gerakan yang lain. Jadi yang paling mudah itu ya guling ke depan, guling ke belakang, meroda, dan guling lenting. Sebelum kita bisa salto, sebelum kita bisa kayang, berdiri dengan kepala, dan lain-lain. Jadi yang paling dasar itu yaitu guling dan meroda tadi, ya. Yang ketiga, poin ketiga atau materi ketiga yaitu unsur-unsur gerakan senam lantai. Jadi di sini ada 6 unsur. Yang pertama yaitu unsur keindahan. Keindahan ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari disiplin tari serta akrobat, seperti tari balet kalau kita tahu ya. Itu unsur keindahan. Nah, kalian tahu kan tari balet sangat indah gerakannya, sangat presisi, sangat bervariasi, dan sangat menerapkan gerakan yang mengindahkan unsur keindahan. Yang kedua, unsur kekuatan. Kekuatan tentu saja menjadi unsur terpenting dalam senam lantai. Sebab beberapa gerakan yang ekstrim hanya dapat dilakukan apabila sang atlet mau dan juga melebarkan jangkauan energi tubuhnya. Yang ketiga ada unsur keberanian. Sebab dalam olahraga ini sang atlet atau peserta didik dituntut agar dapat mengalahkan rasa takutnya sendiri, sehingga mampu dan berani melakukan gerakan ekstrim. Jadi ada hubungannya ya, kekuatan dan keberanian. Tapi tidak hanya itu saja, apabila sudah dapat kekuatan dan keberanian, kalau tidak ada unsur keindahan juga sama saja, maka gerakan kalian juga akan terlihat buruk. Yang keempat ada unsur kelenturan. Tubuh yang lentur memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan sulit seperti meroda, salto, roll, dan sebagainya. Unsur kelenturan sendiri itu dapat kita tingkatkan dengan kesegaran, dengan kebugaran jasmani yang sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana cara meningkatkan kelenturan tubuh. Yang kelima, unsur keluasan. Keluasan gerak saat melakukan performativitas tubuh akan menandakan ketekunan dan juga kedalaman latihan yang telah dilakukan oleh atlet. Yang keenam, unsur keseimbangan. Tanpa keseimbangan yang baik, rasanya akan sangat mustahil bagi sang atlet atau peserta didik untuk dapat melakukan performa terbaiknya. Tentu saja ya unsur keseimbangan ini. Karena apabila kalian sudah menguasai unsur keindahan, unsur kekuatan, unsur keberanian, unsur kelenturan atau kelentukan, unsur keluasan, tapi kalau tubuh kalian tidak ada unsur keseimbangan, maka juga sama saja bohong. Gerakan-gerakan yang kalian lakukan terlihat sia-sia apabila tubuh kalian tidak seimbang, ya. Jadi itu unsur-unsur gerakan yang ada dalam senam lantai. Yang terakhir anak-anak, ada manfaat senam lantai. Yang pertama yaitu manfaat senam lantai sendiri dapat menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional. Misal yang kelebihan berat badan atau yang sangat
kurang berisi itu dapat memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional seperti itu. Yang ketiga, mengurangi berat badan. Yang keempat, tubuh akan menjadi lentur, tentu saja ya karena ada unsur kelenturan tadi atau luas. Yang kelima, membantu dalam penguatan dan pertumbuhan tulang, ini juga sangat baik untuk usia-usia remaja. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketujuh, membantu merangsang sel-sel pertumbuhan. Yang kedelapan, melatih badan bergerak lebih lincah. Yang kesembilan, melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat. Karena senam lantai sendiri merupakan senam yang mengedepankan atau meningkatkan kardiovaskuler kita. Dan itu sendiri sangat baik untuk kesehatan jantung. Yang ke-10, memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Ya, Jadi itu anak-anak materi yang dapat Bapak paparkan kepada kalian. Yang pertama tadi ada sejarah singkat perkembangan senam lantai di negara kita, negara Indonesia. Yang kedua ada jenis-jenis senam lantai yang belum kalian ketahui secara luas ya. Karena kalian baru saja mempelajari 4 gerakan atau 4 variasi pada senam lantai. Yang ketiga tadi ada unsur-unsur gerakan senam lantai, ada unsur keindahan, keberanian, keluasan dan lain-lain. Yang terakhir tadi ada manfaat senam lantai. Ya, jadi itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Tidak ada tugas pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita adakan tugas atau adakan kuis ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah kalimat atau salah kata di slide yang Bapak tampilkan, Bapak juga mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dapat menjadi ladang pahala untuk kita semua ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan selama kita masih menjalani pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.